perkenalkan, nama saya Sabiana Waliyah dari kelas PRI 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demosaria, yang artinya kekuasaan rakyat. Demokrasi juga berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos, yang artinya juga kekuasaan. Menurut KBBI, demokrasi adalah pandangan atau gagasan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban di setiap warga negara. Ada pula pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Mosikwe. Menurut Mosikwe, demokrasi memiliki 3 institusi atau lembaga. Yang pertama yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ada juga menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ada juga menurut Aristoteles bahwa demokrasi memiliki prinsip, yaitu tentang kebebasan. Dan menurut Harry Schott, yaitu suatu pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat. Ada juga menurut International Commission of Justice, yaitu bentuk pemerintahan di mana hak dalam membuat suatu keputusan harus diselenggarakan oleh rakyat melalui wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu. Ada juga jenis-jenis demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Ada 2 bagian juga, ada demokrasi langsung dan tidak langsung. Kalau demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang memberikan kesempatan kepada semua rakyat untuk menentukan suatu kebijakan. Kalau demokrasi secara tidak langsung, yang dijalankan dari sistem perwakilan. Ada juga demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Ada 3 macam. Yang pertama yaitu demokrasi liberal, yaitu kebebasan individu lebih ditekankan atau lebih dipentingkan daripada kebebasan umum. Ada demokrasi rakyat, yaitu kepentingan umum yang lebih diutamakan. Kalau demokrasi Pancasila, yang berdasarkan dari nilai-nilai Pancasila. Ada ciri-ciri demokrasi. Yang pertama yaitu pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Yang kedua yaitu ciri konstitusional, yaitu kehendak atau kemauan harus dalam konstitusi atau undang-undang di negara tersebut. Yang ketiga yaitu ciri perwakilan, yaitu dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Ada ciri pemilihan umum, yaitu suatu kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam suatu pemerintahan. Misalnya, kayak pemilu tahun ini untuk pergantian presiden. Selanjutnya itu ada ciri kepartaian, di mana mereka menjadi media atau sarana dalam melaksanakan sistem demokrasi. Ada juga ciri kekuasaan, ada pemisahan dan pembagian kekuasaan. Yang terakhir ada ciri tanggung jawab, di mana adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Masuk ke contoh-contoh demokrasi. Contoh demokrasi langsung, misalnya ikut mencoblos pemilu atau pilkada. Demokrasi tidak langsung yaitu perwakilan dari setiap anggotanya menurut undang-undang. Yang kedua, ada demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Ada referendum wajib, contohnya persetujuan yang diberikan oleh rakyat untuk pembuatan undang-undang. Ada referendum tidak wajib, contohnya peranan partai politik tidak begitu menonjol, tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi. Yang terakhir yaitu referendum konsultatif. Contohnya, rakyat sendiri kurang memahami tentang peraturan undang-undang yang dibuat. Yang ketiga yaitu ada demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Yang pertama yaitu demokrasi formal. Contohnya adanya lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua yaitu demokrasi material. Contohnya, walaupun ada lembaga perwakilan rakyat, tapi mereka hanya mementingkan negara saja, tidak mementingkan rakyatnya. Yang terakhir ada demokrasi campuran. Contohnya, rakyat memilih wakil DPRD, kemudian wakil DPRD itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Yang keempat, ada demokrasi berdasarkan sistem ideologi. Yang pertama yaitu demokrasi liberal. Contohnya, dalam demokrasi ini adanya sistem multipartai
Dan demokrasi ini telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. Ada juga demokrasi rakyat, contohnya pada saat pemilihan presiden atau wakil presiden. Masuk ke prinsip demokrasi, ada prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Yang pertama, misalnya pembagian kekuasaan, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, pemerintahan konstitusional. Yang ketiga, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Yang keempat yaitu pers yang bebas. Yang kelima, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keenam, pengawasan terhadap administrasi negara. Yang ketujuh, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kedelapan yaitu pemerintahan yang diskusi. Yang kesembilan, pemerintahan yang bebas. Dan terakhir, pemerintahan berdasarkan hukum. Ada juga prinsip non-demokrasi atau yang disebut dengan kediktatoran. Yang pertama yaitu pemutusan kekuasaan. Yang kedua yaitu pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Yang ketiga yaitu rule of law. Yang keempat, pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah, tapi melalui dekret. Selanjutnya ada pemilihan umum yang tidak demokratis. Ada juga yang keenam, manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak mau bertanggung jawab. Yang kedelapan, tidak ada atau dibatasinya kebebasan dalam berpendapat. Ada juga penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan. Yang kesembilan, tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kesepuluh, menekankan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa demokrasi yang tinggi. Sekian penjelasan saya tentang demokrasi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.